Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hayya nabda bersana bi qiraatil Fatihah ma'an ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, materi kita pagi ini adalah tahlil atau mengikrab kalimah-kalimah yang mubni. Kemarin kita belajar untuk mengikrab kalimah yang mu'rab yang langsung pada apa namanya kedudukannya. Kalau di sini hari ini kita akan belajar mengikrab kalimah-kalimah isim yang mabni. Nanti tentunya berbeda ya caranya mengikrab antara kalimah yang mabni dengan mu'rab. Kalau kalimah yang mu'rab karena jelas dia mu'rab ya, punya i'rab jadi langsung pada kedudukannya di dalam kalimat. Akan tetapi kalau kalimah yang mabni, isim yang mabni itu tidak langsung pada kedudukannya, melainkan dengan menyebutkan terlebih dahulu ini apa namanya jenis katanya. Misalnya apakah dia termasuk kalimah eh, isim mausul atau isim domir atau isim isyarah dan lain sebagainya. Baru nanti dijelaskan kedudukannya itu di akhir. Jadi ini urutannya. Pertama menyebutkan jenis atau macam isimnya. Kan kemarin isim yang atau kalimah yang mabninya. Di antara isim yang mabni itu ada isim domir, isim mausul, isim isyarah, isim fiil, dan sebagian zorof. Ya. Itu disebutkan terlebih dahulu. Misalnya ismu mausulin atau ismu isyaratin atau domirun dari zon mutasilun dan sebagainya. Disebutkan terlebih dahulu jenis atau macam katanya. Baru setelah itu disebutkan dulu mabni apa. Mabni itu berarti eh, antara empat tanda baca ya, mabni sukun, mabni fathah, dhammah atau kasroh. Setelah menyebutkan mabninya, kemudian menjelaskan tentang menempati mahal apa. Apakah mahal rofa, nasab, atau jer. Baru setelah itu kita sebutkan kedudukannya di dalam kalimat. Apakah menjadi fa'il atau maf'ul bi, isimnya kana, isimnya inna, mudhof ilaih, dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada praktik. Inna hadhihi ukhti. Ismuha Aisyatu. Inna ini kan juga termasuk kalimah huruf ya. Oh ya, termasuk yang di apa namanya? Yang berupa kalimat mabni itu huruf. Jadi huruf ini disebutkan dulu huruf apa begitu. Bisa juga disebutkan faedahnya apa. Misalnya huruf jar lil dzarfiyah atau huruf jar lil milki boleh seperti itu. Atau misal cukup dengan menyebutkan jenis em, katanya juga boleh. Misalnya huruf jar ya huruf jar saja. Inna, inna ini termasuk huruf apa? Atau faedahnya maknanya apa teman-teman? Harfu yang maknanya untuk menguatkan dinamakan huruf Harfu nasbin. huruf nasab karena dia menasabkan. Kalau dari segi makna atau faedahnya, Taukid oke. Taukid. Harfu taukidin tansibul isma wa tarfa'u dan fa'al khabar mabniun ala mabniun 'alal fathi. kemudian hadhihi kita sebutkan terlebih dahulu jenis katanya yaitu Sim isim isyarah ismul isyarah. Kemudian tadi kita sebutkan mabniun 'alal kasri setelah itu menyebutkan mahalnya. fi mahalli Mali nasbin isim inna. Mu'minah.
Kemudian ukhti menjadi apa terkitnya? Kan ini kan bukan Khobar inna. ya, jadi langsung ke kedudukannya. Baru inna, i'rabnya Marfu'un. marfu'un wa alamatu Raf'ihi dhammah Kasroh. zahirah. Adomah. ma Zahirah. Dhammah muqaddarah. ma Ukhti. muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena bertemu dengan domir Dengan yang mutakalim. litisolihi. Eh, Bahasanya bukan litisolihi, tapi mana amin Apa? zuhriha, Oh, mana amin. Man amil rihat yaqol. bukan asikol. Bukan lagi. Apa? Ta'zur. Bukan, Ta'zur. bukan juga. Ta'adzur. Ta'adzur itu alif. Bukan. Bukan ya karena dia bertemu dengan ya mutakalim saja. Iya betul alasannya itu, tapi bahasanya itu mana amin zuhriha, istigholul mahalli. Ingat pernah saya sampaikan yang ini, istigholul mahalli Kenapa? biharokatin munasibatin liya ilmu takalim. Berarti. Kenapa domanya tidak bisa ditambahkan? Karena tempatnya ini istigholul mahalli. Tempatnya itu dipakai oleh harokat yang sesuai dengan yang mutakalim yaitu kasroh. Ini bahasanya seperti ini. Istiwalul mahalli diharokatin munasibatin liya ilmu mutakalim. Satu lagi ditambah wahwa Mudhafun. Mudhof. wal ya'u Wal ya'u Ya'u dhamirun muttasilun. Ada murid muttasil. kan mabni Mabni ala sukun. mabniun ala Ala sukuni sukun. takdiruhu fi mahalin Fi mahali lim hoptin jarin jar. jarin menjadi Jarin mudhof ilaih. bahwa mudhafun Mudhof ilaih. ilaih. mudhof Mudhafun ilaih. ilaihi. Nah, ini urutannya tadi ya, menyebutkan dulu jenis katanya dhamir baris mutasil. Kemudian mabninya apa? Mabni ala sukun. Kemudian mahalnya apa? Fi mahali jarin baru disebutkan kedudukannya mudhofun ilaihi. Ismuha, ismu ismu menjadi apa? Kabar. Ismu Apa nih? Apa Ustaz? Badal kah? Badal itu. Bukan, ini kalimat baru ini. oh mubtada. 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 Memang Oh, ada masih komanya nyambung, itu tapi tadi. ya ini. Koma ada koma. Ya, Ya, ada kalimat yang komanya. baru kan sudah yang pertama ini sudah sempurna. Ini adalah saudara perempuanku titik. Kemudian namanya kan kalimat baru. Mubtadaun i'rabnya Marfu'un walamatu ini dhammah zahirah. Kalau kalimat sempurna seperti itu tidak bisa di misalnya oh ini sebagai badal dari ukhtun karena kalau badal itu atau kan atau bayan bayan bayan. Eh, bayan. Bayan itu di mana ya? Kalau di ini di maknai Jawa itu bayan kan biasanya ini ya, tegasnya. Kayaknya ini apa nih? kurang kurang cocok deh Ustaz. Kayaknya. Kalau badal, misal badal kan antara mubdal dan mubdal minhu itu satu kesatuan ya, satu orang. Tapi kan beda. Orangnya dengan isimnya itu kan beda. Lalu bayan, bayan itu hampir sama seperti ini ya. Eh, Kayaknya ini sih nggak masuk Ustaz. Se Sepertinya ya.
Nanti saya coba ini, coba lihat lagi hmm, apa namanya ataf bayan itu seperti apa syarat-syaratnya. Ada kayaknya deh. Di mana ya bukunya? Nanti deh saya cari dulu ya. Dhammah dhahira fi akhirih li'annahu minal ismil mufrad. Wa huwa mudhafun. Kemudian ha. Nah, kalau yang domirnya itu ha, yang untuk dia perempuan ini sebutannya adalah ha, bukan ha ya. Beda. Kalau dua huruf itu disebutkan apa adanya, tapi kalau hanya satu huruf disebutkan nama aslinya. Kalau misalnya domir kaf, ismu ka berarti al-kafu, al-lamu, al-ha'u begitu. Ini ada keterangannya ya, apa namanya dijelaskan di dalam kitab Qawaidul I'rab itu kalau ada huruf satu saja itu jangan disebut hu begitu misalnya eh, apa namanya misalnya dorobahu kemudian hu domir itu nggak boleh harus disebutkan nama aslinya al-ha'u domir. Ha ini adalah kalimat isim Isyarah. domir Oh, domir apa Domir. Rizun, domirun barizun Rizun, fasil Munfasilun, nam mabniun ala wa alamatu, mabni ala nasbin. mabniun ala harokat Ha, Sukun Ustazah. ya karena sukun. Jadi perlu ini masih beberapa terlupa ya. Mabniun ala itu bukan i'rabnya tapi tanda bacanya mabniun ala sukun, fathah, dhamma atau kasrah. Kalau fi mahali baru nasbin, rafin, jarin begitu. Fi mahali, fi mahali apa? Jarin, Fib Fi mahali jarin, mudhafun. mudhafun. jarin, wa huwa mudhafun. Nah, ini syaitan. Boleh, eh, Ustadz Abdul Rahman, saya minta i'rab boleh tidak? Aisyah tuh. Ismuha Aisyah. Ismuha tadi kan mubtada. Aisyah tuh berarti menjadi apa? Kabar. Khobar. Nah, khobaruhu. Khobar itu di i'rab rafa, nasab atau jer. Apa? Nah, Marfu. marfu'un. Kemudian Marfuun. tanda rafa'nya apa? Marfu Rafi. Oh, alamat raf'ihi Dammatun. dhammatun. Zahiratun fi akhirihi. Fi. Li'annahu Karena eh masuk Liannahu isim mufrad tasnya atau jamak? isim mufrad. Iya, Karena isim mufrad. li'annahu minal ismil mufrad. Nah, Iya. syukuran Ustaz. Nah, Iya. ini ya. Tadi yang ada kalimat mabninya itu inna huruf, kemudian hadhihi dan domir ya serta domir he. Ini urutannya adalah kita sebutkan jenis katanya, mabninya apa, mahal apa, baru dikasih kedudukannya apa. Kita lanjutkan contoh Tante, berikutnya. mungkin sedikit Nah, tanya tentang Aisyah. Aisyah. Nah, itu kan kalau kita lihat di redaksi hadis itu kan an Aisyah. Nah, Hmm. Nah, kapan kita bisa tetap dalam kondisi fathah, apa bir dengan fathah, kemudian bisa mu'rab seperti itu. baik. Kalau nama, biasanya memang tetap munsorif ya, guir munsorif ya Ustaz. Tetap tidak bisa ini, di tanwin tetap guir munsorif. Tapi lafal-lafal lain itu bisa, ya sebenarnya bisa saja sih, tapi jarang gitu. Kalau nama ya Aisyatu atau an Aisyata li Aisyata kan begitu. Tapi kalau secara umum, kaidah isim guir munsorif itu eh, apa ya baiknya itu? Isim Wirumun Sharif kembali ke sifat
munsharifnya ketika diidofahkan atau dimasuki dengan al. Hmm, Oh, ketika masuk dengan al ya. iya, Berarti al-Utsman, al-Khattab. al-khattab itu memang Oh, mungkin oh, memang oh iya. ini Utsmanah mungkin. al-masaji di al-masajidi. Kalau ini kan fi masajida. Kalau dikasih al-fil masajidi. Malam tuduf au yaku ba'da al-radif. Ya. eh, apa sih awalnya? Malam yudaf au yaku ba'da al-radif. Selagi tidak diidofahkan dan tidak dimasuki al itu wiru munsharif. Tapi kalau sudah dimasuki al atau dia diidofahkan kembali ke munsharif. Boleh diharokati em, jernya dengan kasroh. Karena ketika diidhofahkan atau dimasuki al itu kan kembali lagi identitas dia sebagai kalimah isim. Idhofah sama al itu kan nggak ada nggak ada yang lain kecuali untuk kalimah isim kan. Jadi dia sudah kembali ke identitas awalnya. Itu Kalau terkait ini ya, munsorib dan goiru munsoribnya ya. ya, Kalau terkait dengan harokatnya, Ustaz, oh harokatnya bagaimana? harokatnya itu apa? Dhamma, kasro. Oh itu berarti itu berkaitan dengan tanda i'rabnya kan ya. Ketika marfu berarti dhammah tanpa tanwin. Kalau mansub dan majrur menggunakan fathah ketika dia masih huruf munsharif. Kalau an Oh, Aisyah kan ada huruf jar an di ya. depannya. Berarti dia Oh, majrur, majrurnya dengan dan fathah. fathah. Oh, paham. Nah, nastamir ilal misal at-tali. Qad di sini adalah termasuk kalimat apa? Huruf, Huruf Huruf ada apa? Harfu huruf isim, fi'il, isim fiil. Huruf huruf atau isim? fi'il. Huruf fiil. huruf Faedahnya, faedahnya. taukid Ustazah. Tahu. Huruf lebih tepatnya adalah harfu tahqiqin. Tahqiq itu artinya menyatakan benar-benar. Misalnya qad hadara atau labu berarti para murid sudah benar-benar datang. Itu lebih tepatnya Kata harfu tahqiqin. Qad Sama itu dengan sami Allahu. qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Nah, benar-benar begitu artinya kan. Yang lebih tepatnya adalah harfu tahqiqin. Qad ini sebenarnya punya beberapa faidah. Ada tahqiq, ada takrib, ada taklil juga. Iya, taklil. kadang-kadang Ya, kadang-kadang. Ketika masuk pada fi'il mudhari kan artinya ilmu terkadang. tore. Nah, kalau di sini harfu tahqiq. Hadara, Fi'lun madin. fi'il madin. Mabniun alal fathi. Nah, kemudian la mahalalah minal i'rab boleh. Adalah menolak. At-tullabu, Fa'iluhu. fa- Fi' hmm. I'rabnya, marfu'un. nah, وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه من اسم المفرد. Abdullah, apakah isim mufrad? Tulub jamak taksir. Iya, Oh iya, jamak taksir saja. di akhirnya. لأنه من الجمع جمع التكسير. Saya sebenarnya sengaja kasih contoh yang agak beda. Soalnya kalau isim mufrad terus itu memang yang sudah template begitu ya. Kalau diganti nanti kadang memang salah lupa. Di anau minjam taksiri. Kemudian ilah Dan namanya. Ustaz, kapan kita menggunakan jamak taksir? Kapan kita menggunakan jamak mudzakkar salimnya? Sebenarnya kan setiap isim itu dijamakkan kalau nggak bisa dijamakkan mudzakkar salim ya berarti ikutnya kan jamak taksir. Jarang sekali ada yang punya dua-duanya dan sama-sama dipakai. Kalau nggak yang kalau nggak yang dipakai itu jamak mudzakkar salim ya berarti yang dipakai jamak taksirnya. Bisa sih ada kalanya sama-sama dipakai tapi
Ya, penggunaannya em, oh Cimai ya ini Ustazah. ya Ismail. Kalau jam kalau jamak mudzakkar salim biasanya misalnya ya, misal dari isim fa'il. Isim fa'il itu menunjukkan zaman hal atau mustaqbal. Hampir sama seperti fi'il mudhari isim fa'il itu hampir sama seperti fi'il mudhari dalam hal zamannya adalah zaman hal atau mustaqbal. Tapi kalau kita pakai jamak taksir misalnya, berarti itu bisa menunjukkan zaman madhi. Misalnya ya, di Al-Quran itu fa'ulqiyas saharatu sajidina di surah apa ya? Di surah benar. Kok saya jadi lupa. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. As-saharatu ini artinya apa as-saharatu? Sahur, sahar, apa? Tidak makan. Bukan. Sin ha ra bukan Sihir. sahur, bukan sahar. Wa alqiyas saharatu sajidin ini kisahnya Nabi Musa ketika Sihir berhadapan ya. dengan Firaun, kemudian didatangkan siapa? Sihir. Dan sihir, oh Nah, penyihir. para penyihir. Wa ulqiyas saharatu sajidina. Sajidina berarti ini as-saharatu itu jamak ya. Sajidina. Dan Jamak ini mudzakkar. halnya apa namanya? Halnya ini jamak. Wa ulqiyas saharatu sajidina hale. Hal dalam keadaan bersujud. As-saharatu adalah jamak taksir dari mufradnya berarti apa? Sihir. Sahir, Sihirun. Penyihir. Penyihir. sahir, Hah? Sihrun. Hah? Sihron itu sahir, penyihirnya. Oh sihirnya. sahir. 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 Ah, Sahir. Sahir. Ini kan isim fa'il bentuknya. Sahir. Sahirun. Ini bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim maupun jamak muannas jamak taksir. Sahirun sahirani sahiruna. Suharun suharun wa saharatun. Saharatun ini jamak taksirnya, ini jamak mudzakkar salimnya. Kalau Kalau misalnya diubah, wa di ulqiyas sahiruna. nah, sebenarnya ya bisa saja, cuman ini kan ya mohon maaf ya Al-Quran. Jadi mungkin ada faedah yang lebih detail lagi yang saya belum tahu. Tapi Dalam kalau kalimat secara sehari-hari berarti boleh ya Ustaz ya? ya boleh. Kayak Mungkin misalnya qad hadaratul talibuna. iya, tapi mungkin iya sebenarnya ada ini sih, ada rahasia yang lebih detail mungkin Ustaz. Mungkin kalau atau libuna itu oh mungkin apa dari segi jumlahnya ya. Kalau jamak muzakkar salim itu kayaknya terbatas berapa ya? Kalau jamak taksir itu tidak Banyak. terbatas. Ya, kayaknya seperti itu. Saya pernah ini kayaknya ini deh. Kalau jamak mudzakkar dan muannats salim itu termasuknya jamak kilah kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, saya belum berani memastikan. Kalau tidak salah, jamak mudzakkar dan muannats salim itu termasuk jamak kilah. Berarti bilangannya antara berapa minimal jamak itu? Tiga, Tiga Tiga. sampai, kalau jamak kilah 3 sampai 9. 9. Mungkin seperti itu. Lalat semua. Tapi harus di cross check lagi. Ilah, kita kembali ke ilah. Ada tul istif. Nah, sekarang gua kalimah apa ini? Domir. Ismul. Domirun Domir manfas. bari. Manfasil. Nah, Barizun. mun Istisna. Manfasil. sil kemudian Manfas. Mafru'un. Mabniun. mabniun. Mab, mabniun. Al-Fathi. Al-Fathi. Kemudian setelah mabni apa? Fi'il Ya, mahal apa? Fi. Fi mahalli raf'in. Kalau mahal rafa menjadi apa? Masbin. Iya, fi. eh
il Ustazah, karena sebelumnya sebelum illa itu eh, belum lengkap gitu ya Ustazah? Tadi kan failnya sudah atul labu. Oh Ya. iya ya. Kalau fi mahalli nasbin menjadi apa Ustaz Aimah? Oh iya maaf belum. Apa ya? Bilang di sini aja anak-anak kecuali dia menjadi apa ya saja pengecualian ini kecuali dia Iya, gitu. namanya apa? Keterangan Mustasna Mustasna. min. Mustasna. Fi mahalli nasbin mustatsna Mustasna. ilah. Mustatsna biillah kan termasuk salah satu dari mansubah. Ya. Mustasna bi'illah. Bukan Mustasna itu marfu ya Ustazah ya. apa itu? Gimana sih? Isim yang dikecualikan dengan ilah. Misalnya ini eh, apa itu ilah iblis karena abu wastakbara wa kana minal eh malaikat Taikatu. apa ayatnya? Taikatu. Suruh sujud, Iya, semua sujudu seluruh ila malaikat, iblis. iya, seluruh malaikat sudah bersujud, ilah iblis kecuali iblis. Itu jadi kalimat Iblis. setelah ilah Iblis. yang dikecualikan dari kalimat apa dari kata sebelumnya. Kan yang sebelumnya kan sajadu ya, sudah sujud semuanya kecuali siapa? Satu saja yaitu iblis. Berarti Iblis. iblis di situ yang dikecualikan dari golongan yang sebelumnya para malaikat dan itu kecuali dia. Nah, itu termasuk mustatsna biillah yang merupakan salah satu dari mansubatul asma. Agak Hmm. bingung ini Ustaz. Karena apa? Berarti semua Eh, kalimat yang ada kecualinya itu pasti dia mustasna ya saja ya. Iya, mustatsna secara umum ya, Ustazah. Artinya yang dikecualikan, tapi ada kalanya nanti istitnanya itu eh, apa istilahnya adalah istitsna mufarrad atau istitsna yang tidak difungsikan. Kenapa tidak Seperti difungsikan? Misalnya begini contohnya. nggak ada mustasna minhunya. Ini atul labu kan semuanya semua siswa sudah datang kecuali dia. ya. Nah, Berarti dia itu badal dari tulab dong. Badal badal iya, apa? Ba'ad mingkul. bisa juga seperti itu, Ustaz. Seperti la ilaha illahu itu bisa jadi badal, bisa jadi mustasna, Kalau badal berarti marfu. marfu. Jadi boleh dua versi, sama seperti i'rab la ilaha illahu itu. Tapi kalau yang la ilaha illallah itu kan di awal apa atau di permulaannya ada nafinya dulu ya. La ilaha, la nafi, kemudian ilah. Itu menjadi badal. Tapi kalau ini kan kalimatnya positif, tidak ada nafi di depannya. Maka ini yang lebih baik adalah mansub. Itu eh, di di nahwunya itu sedetail itu. Artinya ketika keadaan ini bisa dua juga, boleh marfu, boleh mansub, tapi lebih baik marfu. Kalau keadaannya gini, boleh marfu, boleh mansub, tapi yang lebih baik mansub. Begitu sebenarnya. Saya detail itu ya. Kalau contoh yang tadi, yang istisna mufarragh tadi, misalnya la yahduru illa Khalidun. Iyahu, illa iyahu. Mungkin ya lebih pas ya. Kalau illa iyahu nanti menjadi maf'ul. Misalnya la la akta, ma akta itu illa iyahu. Aku tidak memberikan kecuali kepada dia. Kalau ini kan Kalau mau eh, dimansubkan kayak gitu. mahal, jadinya mahal ya fi mahali nasbin. Masih iskal ya Ustaz. Nanti coba saya. Iya, masalah masalah illa ini agak bingung. Iya, karena memang tadi kalau secara asalnya illa itu lafal setelahnya
menjadi mustasna, i'rabnya mansub. Itu secara ini ya. Dan biasanya ya setelah sempurnanya kalimat kan. Misalnya ini, qad hadara at-tullabu, fa'ilnya sudah lengkap, baru diikuti dengan ilah. Eh, misalnya ini nggak pakai domir huwa, itu nanti langsung ke misal nama ya, ilah Khalidan. Dia mansub juga. Hmm. Jadi meskipun seakan-akan ya, at-tullabu kan dibaca marfu, kok Khalidan? Ya karena memang ini mustatsna bi ilah. Contoh yang ada di kitab itu biasanya qomal qaumu illa zaidan misalnya. Memang begitu. Yang dikecualikan dengan illa itu dibaca mansub. Karena kan illa dan mustatsnanya ini termasuk ma'mul fudlah atau pelengkap. Dan pelengkap itu biasanya kan dibaca mansub. Maksudnya semua mansubatul asma itu sifatnya pelengkap. Ada maf'ul bih, ada hal, tamyiz, maf'ul mutlak dan lain sebagainya kan mansub. Nah, ilah dan mustathnanya ini juga dibaca mansub. Begitu, Ustaz. Siap, siap, siap. Kemudian tadi istisna mufarrag yang ini ya, artinya ilahnya di situ tidak beramal karena lebih dibutuhkan oleh amil sebelumnya. Contohnya di sini la yahduru illa khalidun. Belum ada yang datang illa khalidun kecuali Khalid karena di sini yahdurnya itu belum ada failnya. Maka ya mau nggak mau Khalidun ini ditarik menjadi failnya yahduru. Ini namanya istisna mufarrag. Adalah nafia, ada illah. Ini yang perlu saya jelaskan min kali min sama dengan plus. Yang itu berikutnya. Oke, istilah mufarraq dan istilah apa tadi? Itu Yang dijelaskan biasa ya sedikit. istisna saja. Nggak, ini. Berarti kalau ada mufarraq ada mutasinnya dong. Ada banyak macam ya istisna itu. Kalau tidak salah ada berapa ya? 5 atau berapa? Kalau dijelaskan di sini akan sangat panjang dan mungkin membingungkan. Nanti kalau mau saya fotokan catatan saya. Atau mungkin di mana ya? Di Pangeran Nahwu kalau yang memiliki boleh dibuka nanti. Pangeran. Macam-macamnya banyak sekali karena ada yang kalam apa namanya? Ada tam, ada yang nakis didahului nafi dan tidak didahului nafi. Itu banyak sekali macamnya. Tapi yang biasa ditemui ya sedikit lah, dua, dua paling ya, dua di antara 5 jenis itu. Mungkin ini ya sementara kita berpatokan pada asalnya ya mansub seperti itu istisna. Ya, secara asal begitu. Yang paling sederhana adalah ini. Sudah ada em, apa mustasna minhunya, sudah lengkap kalimatnya, hadarat at-tullabu. Ini kan jamak ya. Yang dikecualikan itu kan pasti dari dari kelompok yang lebih besar. Semuanya sudah datang. Kecuali siapa? Kecuali Kecuali satu saja yaitu Khalid atau kecuali dia ya Khalid itu. Ini mansub ya, mansub. nah, di la ilaha illallah itu boleh mansub, boleh marfu berarti ya. Betul. Illallahu bisa illallah. Tapi yang lebih bagus, yang lebih diunggulkan adalah marfu la ilaha illallahu. Tamam? Quran. Kita Nastamir. lanjutkan ke contoh berikutnya. Ja'a ar-rajulu alladzi laqituhu bil amsi. Ja'a bisa di i'rab bergantian ya. Ja'a siapa yang mau i'rab ja'a terlebih dahulu? Saya persilahkan. Ini siapa yang belum bersuara tadi ada Uhti Hida Hadirah belum terdengar. Ustadz Bilal hadir. Hadir saudara. Tafadhol Ustadz bi Arabi Ja'a. Ja'a rajulun deh. Ya,
Rojulun Ja'a. fa'ilun Ja'a dulu Ustaz. marfu. Ja'a. Wajah. Jawab fi'lu madin Nah. mabniun ala fathi. Nah. Rojulun fa'ilun marfu'un Nah. wa alamatu raf'ihi thummatun zahiratun fi akhirih li'annahu min ismil mufrad. Hmm. Alladzi sekarang siapa yang mau mi'rab lagi? Ah, kalau menurut Ustaz Bilal, alladzi di sini menjadi apa tarkibnya? Ini dulu ya. Jenis katanya. Isim Isim, mausul isim mausul. Kemudian mabni ala sukun mabni ala sukun. Mahalnya eh di mahali apa ini rofanaat rofa, na'am. atau Na'tun li. Mana manutnya? rojul. Rojul. Ya, bagus sekali. Syukran Ustaz. Kita lanjut yang berikutnya. Laki tuhu. Laki itu. Ustaz Haryanto hadir mana? Belum terdengar. Ustazah Umur Rama. Naam Ustazah. Laki itu bu. Kita irab. Laki itu. Laki itu fi'lun madin Nah. niyun ala sukuni Nah. litisaluhu bidhamiri raf'in mutaharrikin. Kemudian. Hmm, wal liti afan at-ta'u at-ta'u dhamirun muttasilun Hmm. mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Satu lagi. Mana kalimatnya Ustazah? Laqitu Laki apa itu tadi? bu. La oh al uhau Betul. dhamirun muttasilun Nah. mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Syukran. Ustaz. Iya, Ustazah. Iya. Hmm. Kemudian jumlahnya ini karena jatuh setelah isim mausul, maka jumlahnya menjadi apa? Jadi silah. Hmm. Nah, wal Oh iya sih. jumlatu Minal fi'lil wal fa'il silatul mausul silatul bil amsi bil amsi. bil amsi. Uhti Winda hadirah tidak terdengar. Baik, kita irab bersama saja. Bil amsi al ba'u al ba'u apa di sini? Harf Harf jar. jar. Wal amsi Majrurun bi majrurun bil bi. ya tadi Bil yang ba. Oh, disebutkan bil benar. ba'i. Oh iya. Wa alamatu. Alamat jarhi kasrah zahirah. Nah, di annahu minal. Ismil mufrad. Nah, minal ismul mufradi. Baik, Tapi sampai kalau sini ada amsi pertanyaan. memang bisa kalau amsi itu bisa dirubah jadi amsa apa tetap amsi aja. Amsi itu kalau tanpa al, dia memberi kasrah, Ustaz. Amsi. Kemarin. Tapi kalau dimasuki al, jadi mu'rob bil amsi. Tapi, Oh, kalau nggak pakai al mah
Tapi kalau di, maksudnya kalau misalnya jadi amsu itu nggak bisa karena ini kan menunjukkan keterangan waktu atau bisa dengan isim zaman isim makan atau zorof ya. Zorof itu ada yang mutasorif, ada yang ghairu mutasorif. Ada yang khusus untuk dijadikan keterangan waktu, zorof. Ada juga yang bisa ditarkib atau diirob dengan berbagai macam. Kalau yang mutasorif yang bisa diirob dengan berbagai macam itu, contohnya misalnya yaumun, bisa bisa al yauma hari ini. Tapi bisa juga marfu, misalnya yaumul jum'ati, yaumun mubarakun. Tapi semisal inda, kemudian apa lagi ya? Ida itu kan Amama. dzaraf. Ya, tapi tidak bisa menjadi mubtada, tidak bisa menjadi fa'il. Dia khusus tugasnya menjadi dzaraf atau keterangan waktu dan tempat. Kalau al yauma tadi jadinya irobnya gimana saja? Al Al yauma. yauma zarfu zamanin mansubun ala dzarfiyah atau ismu zamanin mansubun ala dzarfiyah wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu minal ismil mufrad. Al yauma. Begitu Ustaz. Kalau a itu yang mana Ustazah? Kalau dari karena ada alladzi ada silatul mausol ada aid aidnya berarti ke rojul itu ya. Ya, domir yang kembali ke rojul. Kan ada dua domir di sini. Ada tak dan hak. Eh, kok... Ya. bentar, bentar. Iya, betul. Berarti yang kembali ke rojul itu tak atau hak? Ha, Ha, Nah, iya. Berarti aidnya adalah rojul. hak apa tadi. rojul? Hak yang Oh, domirnya. Aid itu kan domir yang kembali kepada isim mausul. Rojulnya ini sebenarnya sudah nggak ada kaitannya dengan alladzi karena sudah diwakili dengan alladzi yang menjadi naatnya kan. Jadi kalau hak ini kembalinya ke alladzi. Al. Nah, berarti di sini kita bisa lihat aid itu kadangkala juga bisa jadi fa'ilnya, kadangkala maf'ulnya, kadangkala majrur. Yang penting adalah domir yang sesuai dan kembali pada isim mausul. Memang tidak dijelaskan maksud. secara eh, jelas di i'rabnya ya, tapi kita perlu pahami bahwa yang misalnya di sini menjadi maf'ul bih ini ya sekaligus menjadi aid karena dia yang maknanya kembali ke isim mausul tadi. Kalau silatul mausul pengertiannya apa Ustazah? Silah itu adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul yang menjelaskan isim mausul tersebut. Oh, ya. Rojul. Adakah soal akhir? Ustazah, Bukan tuh. berarti setiap setelah isi mausul ini bisa dipastikan semuanya fi'il Ustazah. Jadi jumlah itu kan ada dua macam ya, Oke. jumlah ismiyah Hmm. dan fi'liyah. Begitu juga silah, tidak harus berupa jumlah fi'liyah, tapi juga bisa jumlah ismiyah. Misalnya, Ini contohnya Ustazah. Alladzi talibu. Misalnya kayak gitu. biasanya Kalimat. aidnya kalau di jumlah ismiyah itu menjadi mubtada Ustaz. Hmm. Ya alladzi huwa sadiqi ja'a. Telah datang alladzi. Lainnya orang dua yang dia itu adalah sedikit temanku. Tadi tuh ada orang datang, ternyata dia adalah temanku. Misalnya ini teman lama ya. Kenapa misal di kali gini? Kenapa nggak langsung JA Sodiki saja? Kenapa nggak langsung tadi temanku datang? Kalau seperti ini kan berarti mengandung pemahaman bahwa tadi ada orang datang, ternyata dia adalah temanku yang apa? Teman teman lamaku. Makanya JA alladzi huwa sodiki. Ya, telah datang seseorang yang ternyata dia adalah temanku. Itu Oh, saya pikir. setiap aladi setelah aladi harus selalu posisi mubtada ya, gitu Ustaz. Kalau jumlah ismiyah biasanya begitu. Bisa juga ini deh, nggak harus langsung ini, nggak harus langsung menjadi mubtada berupa ini.
Bisa jadi ja'alladzi abuhu, misalnya apa ya? Hmm, datang seorang yang ayahnya itu Ami misalnya. Berarti mirip badal istimal ya Ustazah? Badal istimal. Badal istimal. Badal apa itu? Oh, badal badal apa itu namanya? Bukan badal ya. Sebentar. Badal hakiki, badal sababi. Apa sih? Oh, naat Apa? sababi, Apa? afwan. Apa? Ayo Naat. apa? Oh, nah Mirip seperti yang oh iya betul kayak ada domir yang kembali ke itunya ya. Nah, nggih. ini Ustadz misalnya. Ya, hampir sama seperti itu. Iya, betul sekali. Misalnya ini kan misalnya apa ya? Ja'a rojulun abuhu ustadi. Oh, kalau itu, hmm, kalau naat itu kan sebelumnya berarti naatnya dulu ya. Tapi setelahnya ini memang ada ininya, abuhu harus ada domir yang kembali itu. Hampir mirip seperti itu polanya. Cuman di Hanya sini saja nggak ada naatnya ya sebelumnya ya. bedanya bukan naat tapi Hmm. adanya isim mausul. Oh ya Ja'alladzi naat. abuhu ustadi. Ja'a telah datang alladzi seseorang. Abuhu ini kang utawi. Yang ayahnya itu, ayahnya orang tadi adalah ustadi guruku. Berarti ini kan aidnya tidak berupa marfu ya, bukan marfu menjadi mubtada, melainkan majrur. Jadi boleh seperti ini, boleh. Tidak harus menjadi langsung ya. Tetapi kebanyakan bisa juga tadi menjadi mubtada. Pokoknya harus berupa domir yang serasi dengan isi mausulnya. Begitu, mahum. Insyaallah Ustazah. Jazakumullahu khairan Ustazah. Jazani wa Jadi iyyakum. huwa sodikinya mubtada Ustazah. Huwanya. Ya, huwanya mubtada, sodiki khobar. Jumlah ini wal jumlah tuh minal mubtada'i wal khobari silatul mausuli. Aidnya mana? Ya berarti huwa. Kalau di sini Huwa. aidnya Oh. mana? Berarti domir ha. Pokoknya domir yang kembali ke isim mausul ini. Oh, iya. Karena tadi pengertiannya kan mubtada mengawali kalimat ya. Kalau Iya. di sini di gimana maksudnya? Kan udah Oh ada ini. ja'anya. Tiba-tiba huwa Ah, sodiki kan di tengah-tengah kok dianggap di awal kalimat gitu. ya Hmm, betul. jadi kalimat itu ada yang di dalamnya mengandung kalimat lagi. Kalau di bahasa Indonesia itu bisa disebut sebagai dalam satu kalimat itu kan ada yang namanya frasa ya. Frasa misalnya aku datang ketika ibu sedang memasak. Ada dua kalimat kan, aku datang sama ibu memasak. Ini kan jadi satu kalimat. Aku datang ketika ibu sedang memasak. Ada dua kalimat tapi jadi satu karena maknanya nyambung. Nah, ini juga datang seseorang, seseorang itu ya siapa? Seseorang yang merupakan teman lamaku misalnya. Nah, ini tetap dianggap sebagai awal kalimat karena seperti tadi, ibu memasak kan juga awal kalimat ya. Ibu ibaratnya mubtada, memasak ini khobarnya. Aku datang, aku mubtada, datang juga khobarnya. Jadi dua kalimat yang sempurna, tapi maknanya masih nyambung. Kira-kira begitu, bisa dipahami tidak Ustaz? Bisa, bisa, bisa. Tamam. Kurang salah. Kapan? Ini masih ada satu jumlah, nanti saya kirim di grup, boleh dijadikan tadribnya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita masih tersisa 4 pertemuan kalau tidak salah. Besok kita lebih, kita materinya sudah habis ya ini. Kita fokuskan untuk tadrib saja langsung. Jadi sambil mereview atau murojaah terhadap materi-materi yang sudah kita pelajari, sekaligus tadrib, lebih banyak tadrib supaya bisa menambah pemahaman kita lagi. Begitu ya. Syukran jazilan ala husni timamikum. Astaghfirukum idza wajadtumul akhta wa nisyan. Hayya nakhtatim. Bikiratil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allah yabarik Amin. fiik fi aman.